Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak umat basis yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali, kita boleh bertemu di dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional untuk pertemuan yang kedua dengan tema pertemuan kita adalah Santo Yosef yang taat. Ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita boleh memulai daripada ibadah kita, untuk kita renungkan sabda Tuhan dan sharing kitab suci nasional ini, mari kita masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kembali kami mengucap syukur dan kehadirat-Mu karena Engkau masih boleh mencurahkan rahmat, berkat, dan perlindungan-Mu kepada kami semua hingga sampai saat ini. Kami bersyukur juga atas kesempatan dalam kebersamaan kami pada hari ini untuk merenungkan sabda-Mu pada bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini untuk pertemuan kedua. Dalam ungkapan syukur itu kami mohon berkat dan bimbingan dalam merenungkan sabda-Mu, agar kami bisa menemukan rencana dan kehendak-Mu dalam perziarahan iman kami di dunia ini. Semoga kami juga bisa menemukan teladan baik dari Santo Yosef hamba-Mu dan meneladaninya dalam hal ketaatan kepada kehendak Allah. Jadikan kami alat-alat teladan ketaatan-Mu seperti Santo Yosef yang telah ditunjukkan untuk kami. Kami mohon berkatilah ibu bapa saudara-saudara kami yang boleh mengikuti daripada pendalaman iman ini. Doa ini ya Allah kami persembahkan kepadamu lewat perantaran Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari umat yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali kita bersama-sama boleh merenungkan dan membaca sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan 25, sama seperti bacaan daripada pertemuan yang pertama. Kita percaya bahwa dengan pertemuan ini membantu kita untuk menghayati dan juga kita mengikuti teladan daripada Bapak Santo Yosef. Kita harus hidup dan taat seperti Santo Yosef. Nah, oleh karena itu ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama menjawab daripada sharing ini dan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada kita sekalian, maka terlebih dahulu kita akan boleh membaca sabda Tuhan di dalam Injil Matius. Saya akan membaca dari sabda Tuhan ini untuk kita sekalian. Berikut firman Tuhan ini terambil dalam Injil Matius. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamaikan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sabda Tuhan yang baru saja saya baca untuk kita sekalian, yang boleh kita dengarkan bersama-sama tadi, di mana kita akan melihat ketaatan daripada Santo Yosef yang hanya merupakan ungkapan yang kosong untuk kita semua apabila kita tidak mengaitkan dengan seseorang ataupun tindakan tertentu. Seperti kita menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita tidak tahu siapa yang berjumlah 2, namun dengan rumus umum itu kita tahu jumlahnya. Maka ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan, ada banyak hal yang terjebak dalam sebuah pemikiran saja, tidak sampai pada sesuatu yang konkret ataupun nyata di dalam hidup kita. Sama halnya dengan ketaatan yang sering dikumandangkan untuk kita semua. Ungkapan-ungkapan ketaatan itu menjadi nyata ketika kita kaitkan dengan sebuah tindakan dari seseorang yang memang berdampak baik bagi orang lain dan juga untuk dirinya sendiri. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan, adanya surat apostolik Patris Corde atau dengan hati seorang bapa diterjemahkan, Paus Fransiskus memperingati daripada 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta alam oleh Beato Paulus Pius ke-9. Nah, untuk apa? Di mana kita untuk memperingati peristiwa tersebut? Bapak Suci telah merencanakan daripada tahun Santo Yosef mulai daripada tanggal 8 Desember 2020 hingga 8 Desember 2021. Nah, di dalam surat apostoliknya tersebut, Paus Fransiskus menggambarkan daripada Santo Yosef itu sebagai bapa yang dikasihi, bapa yang lembut, bapa yang penuh kasih, bapa yang taat, dan juga bapa yang menerima, bapa yang berani, serta secara kreatif sedang bekerja, bapa dalam bayang-bayang dan bertanggung jawab di dalam hidup ini. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu poin yang ditampilkan dalam surat apostolik untuk kita renungkan pada kesempatan adalah sosok bapa yang taat menghidupi semangat ketaatan kepada Allah, di mana Santo Yosef digambarkan sebagai seorang yang taat kepada kehendak Allah. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa ketaatan itu tidak sebatas daripada sebuah pemikiran, ya, melainkan sebuah teladan ataupun sebuah action atau sebuah tindakan yang ditampilkan oleh Santo Yosef di awal karya keselamatan Allah untuk umat manusia. Ketaatan yang ditampilkan oleh Santo Yosef adalah ketaatan iman, ya, ketaatan yang dilakukan daripada
berlandaskan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Ketaatan iman itulah yang dilakukan Santo Yosef. Kadang susah dijelaskan kepada orang yang tidak beriman. Namun kita semua yang berkumpul di sini, kita berkumpul di mana saja, di mana adalah orang-orang beriman, maka akan dengan mudah memahami, mengerti ketaatan iman yang dilakukan oleh Santo Yosef. Kenapa? Karena ketaatan iman daripada Santo Yosef selalu mengarah kepada kehendak Allah. Sabda, sapaan, nasihat, maupun perintah yang Santo Yosef dapatkan dari kehidupannya selalu dilihat sebagai kehendak Allah. Dalam mimpi, sabda, sapaan, nasihat maupun perintah Allah disampaikan kepada Santo Yosef. Nah, apabila tanpa sebuah ketaatan, ya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, iman yang dihayati Santo Yosef, maka sabda, sapaan, nasihat maupun perintah Allah tidak akan dilaksanakan oleh Santo Yosef. Ataupun juga kita sekalian. Kalau ada sebuah perintah yang diberikan kepada kita, masih kita pertimbangkan Ibu Bapak. Entah itu atasan kita, entah itu dewan, entah itu orang-orang yang pemimpin di dalam hidup kita, dalam masyarakat kita. Kalau menyuruh kepada kita, pasti kita bertimbangkan Bapak Ibu. Kita masih pikir 2 kali. Lain dengan apa yang diperintahkan Tuhan, secara otomatis kita harus lakukan Ibu Bapak. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih, ungkapan-ungkapan daripada spontan yang akan keluar dari Santo Yosef sebagai orang yang tidak mempunyai ketaatan iman ialah itu hanya sekedar mimpi. Itu mempunyai tidak nyata. Ya. Itu bukan sabda Allah, ya. Itu hanya sebuah khayalan seperti yang saya berikan contoh tadi Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, itulah yang menjadi bahan pemerenungan bagi kita sekalian. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih, kadangkala kita lihat bahwa Santo Yosef mempunyai ketaatan iman kepada Allah, maka dalam diam Santo Yosef melakukannya dengan secara diam-diam. 4 kali loh Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Santo Yosef daripada diperintahkan Allah melalui mimpi dan semuanya itu dilaksanakan tanpa proses, tanpa protes, tanpa ada tunggu dulu, tidak ada, langsung. Ya Ibu Bapak, tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Kalau kita sebagai manusia pasti sudah seperti yang saya katakan tadi. Karena apa? Pengalaman itu Santo Yosef patut dijadikan sosok teladan, Bapak yang taat. Ibu Bapak Saudaraku yang kasih, mimpi merupakan yang pertama Santo Yosef disapa, dinasihati dan diperintahkan oleh Allah untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, meskipun Maria adalah tunangannya, namun tetap masih ada kebimbangan dan keraguan dalam diri Santo Yosef untuk menjadikan Ibu Maria menjadi istrinya, karena Maria telah mengandung ataupun telah hamil. Ketika sebuah sapaan, nasihat dan perintah Allah yang disampaikan oleh malaikat kepada Santo Yosef dalam mimpi, maka terjadi demikian seturut kehendak Allah. Santo Yosef boleh melakukannya dengan penuh ketaatan iman kepada sapaan dan perintah Allah kepadanya. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih, ada sebuah penghayatan fiat dari Santo Yosef seperti yang dilakukan Yesus dan Maria, sehingga ada penghormatan gereja melalui doa terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kehadiran sosok Santo Yosef menampilkan teladan ketaatan iman. Ketaatan iman inilah tidak lagi hanya dalam sebuah pemikiran saja, melainkan sebuah perintah yang dilakukan dan begitu hidup dihayati oleh gereja sampai saat ini. Ketaatan iman
sangat begitu kental dalam gereja Katolik. Karena menghayati fiat Yesus di Taman Getsemani, fiat Maria pada gambar kabar gembira, dan fiat Santo Yosef dalam mimpinya, ketaatan iman bukan hal yang baru atau hal yang kuno atau hal-hal yang memang tidak bisa kita terima, tapi melainkan mengenai sebuah proses penghayatan iman akan kehendak Allah dalam peristiwa setiap hari di dalam hidup kita. Nah, ibu bapak saudaraku, umat basis yang dikasihi Tuhan, ketaatan iman yang patut kita petik dari keteladanan ketaatan iman dari Santo Yosef ialah mendengarkan nasihat baik orang lain. Kita perlu menyadari bahwa kadang kita keliru dalam bertindak ataupun juga bertutur kata sehingga menyakiti sesama kita. Apabila kita dinasihati atau ditegur oleh orang di sekitar kita, maka patut kita renungkan sebagai sapaan Allah dan menjadikan bahan menumbuh kembangkan ketaatan iman kita. Taat berarti kita melakukan sesuatu ataupun sesuai dengan apa yang dikatakan untuk kita. Karena kita sebagai seorang beriman, kita mesti melihat sisi taat itu sebagai kehendak Allah yang akan membimbing kita kepada rencana baiknya kita ditegur atau dinasihati untuk kita tidak melakukan hal yang buruk lagi di hadapan Allah dan di hadapan umat manusia. Allah menghendaki umatnya untuk apa? Untuk tidak melakukan hal yang buruk. Sebab hal yang buruk itu di hadapan Allah adalah sebuah dosa. Sebuah tindakan tidak terpuji di mata Allah. Maka Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi, di tahun ini kita merenungkan semangat ketaatan dari Santo Yosef, ketaatan dalam melihat sabda daripada orang-orang di sekitar kita yang menghantar pada kebaikan. Nah, ketaatan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan, ketaatan dalam menanggapi situasi yang membutuhkan bantuan, ketaatan untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita. Kita berbuat baik bukan mencari perhatian atau mencari dipuji supaya dia hebat, tidak. Tetapi karena sebuah penghayatan iman akan ketaatan iman, ya. Karena ketaatan iman merupakan pengaktualisasikan ya sabda Allah yang sudah direnungkan oleh kita masing-masing lewat pertemuan kita kedua bulan Kitab Suci Nasional dalam minggu ini. Jadi mari kita sebagai alat-alat ketaatan Allah untuk mengubah dunia ini menjadi sebuah kerajaan Allah. Semoga. Nah, ibu bapak saudaraku yang kekasih, renungan yang saya sampaikan kepada kita, biarlah kita menjadi bahan refleksi dalam hidup dan keluarga ataupun di basis kita. Silakan ibu bapak boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk pendalaman yang saya berikan kepada kita. Yang pertama, hal apa yang menurut kamu menarik dari bacaan di atas di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25 tentang kelahiran Yesus Kristus. Pertanyaan nomor 2, tindakan ketaatan seperti apa yang terjadi dalam bacaan di atas? 3, menurut kamu, apa hubungan antara ketaatan dan iman? Yang keempat, tindakan ketaatan apa saja yang sudah kamu lakukan? Itu ada 4 pertanyaan untuk menjadi sharing pendalaman bagi kita sekalian. Ibu, bapak, saudara-saudaraku, silakan boleh menjawab, baik itu secara pribadi ataupun kelompok ataupun anggota keluarga, di mana saja kita berada. Untuk itu ibu bapak, setelah kita boleh sharing dan kita boleh menjawab pertanyaan itu dan juga renungan yang saya sudah sampaikan kepada kita, mari kita menyampaikan doa umat secara spontan. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, lewat sabdamu yang kami renungkan, dan juga lewat pendalaman untuk pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, biarlah kami juga mempunyai sikap yang taat seperti Santo Yosef untuk meneladaninya ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa umat Basis, semoga Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan selalu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, agar kami boleh melakukan kegiatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang terkapar COVID-19 ini ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka, kuatkanlah mereka agar mereka berpengharapan kepadamu, dan mereka selalu taat dan berdoa berpasrah kepada Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah pemimpin gereja kami, bangsa dan negara kami, lindungilah kami, jauhkan kami semua dari mara bahaya. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami agar mereka bijaksana mengambil keputusan dan juga terobosan-terobosan baru untuk menyelesaikan daripada COVID-19 ini di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah Bapa, doa-doa permohonan sempat kami naikkan di hadapan-Mu. Masih banyak isi hati dan doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Namun Engkau mengetahuinya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita boleh satukan semua dengan doa yang diajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita untuk pertemuan kedua ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah sumber segala rahmat, kami bersyukur atas kehadiran-Mu bersama kami pada malam hari ini. Kami juga bersyukur atas teladan ketaatan hamba-Mu Santo Yosef yang kami renungkan pada kesempatan untuk pertemuan kedua kali ini. Kami juga bersyukur atas kebersamaan kami sebagai kaum umat beriman yang disatukan dalam perjumpaan ini lewat daripada daring ini. Semoga apa yang kami disatukan ataupun kami temukan dalam pemerenungan ini, kami menjadikan bahwa dewasa dalam iman dan makin taat kepada sabda dan kehendak-Mu. Ya Allah, tambahkanlah iman kami. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Perlihatkanlah bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Santo Yosef, doakanlah kami. Berkatilah juga keluarga-keluarga kami di mana saja mereka berada, di kampung halaman ataupun di Flores, di Jawa, di Toraja, di Sumatera, di mana saja mereka berada. Tuhan lindungi. Doakanlah kami ya Santa Perawan Maria, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir pada saat malam hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah daripada pertemuan kita, pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.